Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini dengan informasi dari ibu kota. Sebuah minibus malam tadi hangus terbakar di kawasan Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kobaran api membakar minibus di Jalan Otista Raya Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam tadi. Api pertama kali muncul dari bagian mesin hingga menghanguskan badan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. 4 orang penumpang berhasil selamat dalam peristiwa ini. Pemirsa, kericuhan antara petugas dan pemudik malam tadi terjadi di perbatasan Bekasi Karawang, Jawa Barat. Ribuan kendaraan sepeda motor yang hendak menerobos penyekatan malam tadi dipaksa putar balik oleh petugas. Personil kepolisian terpaksa bertindak tegas ke sejumlah pengendara motor yang hendak menerobos penyekatan yang berada di Jalan Raya Kedung Waringin, perbatasan Bekasi Karawang. Polisi terpaksa bertindak tegas karena pemudik berupaya menerobos penjagaan. Kejar-kejaran sempat terjadi antara petugas dengan pemudik saat diputar balikan. Bahkan sejumlah pemudik menggunakan motor sempat terlibat bentrok dengan petugas. Tidak hanya pemudik yang menggunakan sepeda motor, kendaraan roda 4 yang nekat mudik dipaksa putar balik. Sementara itu, akibat penyekatan, kemacetan sepanjang 5 km lebih terjadi. Kendaraan didominasi sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Guna mengurai kemacetan, petugas terpaksa membuka barikade pembatas agar pemudik dapat melintas. Meski barikade dibuka, pemudik akan kembali disekat di wilayah Karawang, Purwakarta, dan Subang. Koordinasi terus dilakukan polisi ke sejumlah pos penyekatan lainnya untuk dapat memutarbalikkan pemudik ke wilayah asal. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan Chamar Henda untuk memantau suasana penyekatan pagi ini di ruas Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Chamar. Seperti apa arus lalu lintas di ruas Jalan Kalimalang pada pagi hari ini? Selamat pagi. Ya, Gede Alista dan juga pemirsa di hari kelima pelarangan mudik 2021 1442 Hijriah dapat kami informasikan untuk situasi dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur dan juga perbatasan dengan Bekasi Kota ini masih terpantau sepi dan juga lancar. Meskipun begitu, pihak dari kepolisian dan aparat gabungan dari Satpol PP terus berjaga sebanyak 3 shift ini disediakan di kawasan ataupun titik penyekatan ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari Polres Metro Bekasi Kota, ini sudah ada sejak malam tadi 36 motor dan juga 13 mobil yang dipaksa putar balik dikarenakan tidak dapat menunjukkan persyaratan seperti surat izin keterangan masuk dan juga surat bebas COVID-19. Dan memang sampai dengan saat ini pihak dari Polres Metro Bekasi Kota ini terus melakukan pengecekan terlebih lagi kepada kendaraan-kendaraan yang mencurigakan seperti bus ataupun elf yang membawa banyak penumpang, kemudian juga untuk plat nomor selain wilayah Jakarta dan juga kepada kendaraan-kendaraan yang berkaca film gelap. Dan untuk kami informasikan pula untuk angka dari pelanggaran ini memang menurun apabila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan untuk perlu diketahui pula pemirsa, memang yang diperbolehkan untuk melaju di wilayah penyekatan ini di masa pelarangan mudik adalah dengan menunjukkan surat SIKM atau surat izin keluar masuk yang dapat Anda akses melalui laman www.jakevo.jakarta.go.id, dan ini dapat Anda buat begitu kemudian dengan persetujuan dari lurah ataupun aparat daerah setempat.
Gede Arlista. Ya, Camar, mengantisipasi kondisi semalam bahwa banyak sekali pemudik motor yang menerobos gitu ya karena menimbulkan kemacetan hingga 5 km. Apakah hari ini personelnya ditambah dari kepolisian? Ya, Gede, terkait dengan penambahan personil sendiri, berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas, ini akan ada personil tambahan yang memang akan berjaga selama 3 shift. Akan ada 10 personil yang terdiri dari Satpol PP dan juga Polres Metro Bekasi Kota yang akan terus melakukan pemantauan. Karena memang berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi masih ada saja beberapa bus ataupun kendaraan yang memang tidak melengkapi surat-surat SIKM dan surat keterangan bebas COVID-19. Gede. Baik, terima kasih banyak Camar atas informasinya langsung dari Kalimalang ya, Bekasi, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Iya, nanti kita akan update di pukul 6 atau setengah 7 begitu ya, untuk mengetahui informasi terkini dari kawasan Kalimalang, Bekasi. Dan pemirsa, sementara itu di pintu masuk Kabupaten Karawang, Jawa Barat malam tadi terjadi kemacetan panjang. Petugas menutup total jalan ini guna menghalangi ribuan pemudik motor. Ribuan pemudik motor ini ditahan petugas gabungan pada malam tadi di pos checkpoint Tanjung Pura Karawang, Jawa Barat. Gelombang pemudik dari arah Bekasi dan Jakarta dihalau dan diminta untuk putar balik akibat larangan mudik. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan karena pemudik yang berbalik arah menguasai 2 lajur jalan. Meski larangan mudik diberlakukan pemerintah, namun diprediksi gelombang pemudik masih akan terus terjadi. Sementara itu pemirsa, 4 orang diduga pembobol penyekatan Senin dini hari tadi diamankan polisi. Keempat orang yang diamankan diduga memprovokasi pemudik lainnya untuk menerobos barikade. Polisi mengamankan 4 pemudik motor dari lokasi kemacetan di perbatasan Bekasi, Karawang, Jawa Barat. Keempatnya dibawa ke pos penyekatan untuk diperiksa. Selain pemudik, petugas juga turut mengamankan kendaraan milik pemudik. Imbas dari kemacetan sepanjang 5 km, petugas terpaksa membuka barikade penyekatan untuk sementara. Ya pemirsa, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk mengelabui petugas agar bisa pulang kampung. Di Asahan, Sumatera Utara, pemirsa, ini para pemudik diangkut dengan sebuah bus travel bertuliskan bus khusus paket. Petugas mengadang sebuah bus travel yang bertuliskan bus khusus paket di pos pengamanan 1 Meranti Asahan, Sumatera Utara malam tadi. Ternyata tulisan tersebut hanya modus supir bus travel. Karena saat diperiksa petugas, ternyata paket yang dibawa supir bus adalah sejumlah penumpang dengan tujuan Medan. Karena tidak memiliki dokumen perjalanan seperti hasil swab antigen dan lainnya, bus pun dipaksa untuk putar balik. Rata-rata penumpang sekarang tidak memiliki SIM maupun surat jalan dengan alasan melayat atau berkunjung, tapi tidak ada surat jalan maupun SIM dari tempat tinggalnya sendiri. Hingga malam tadi 29 kendaraan diputar balik karena tidak memiliki dokumen perjalanan. Penyekatan keluar masuk di wilayah Asahan akan terus digelar hingga tanggal 17 Mei mendatang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ada-ada aja caranya ya. Berbagai macam cara ini dilakukan warga ini agar bisa mudik. Salah satunya adalah bus paket. Tapi Bus benar sih. khusus paket. Paket manusia gitu. Paket manusia. Untung nggak dikardusin orangnya. Dan bisa kita ke informasi lain, seolah tak habis akal sejumlah pemudik memilih menggunakan jalur laut untuk bisa berlebaran di kampung halaman. Sayangnya pemirsa, ini usaha mereka gagal setelah diputar balik petugas di perairan Jakarta. Padahal sudah merogoh kocek hingga Rp1 juta. Pemudik ini hanya dapat menangis saat tertangkap petugas yang berpatroli di perairan sekitar Tanjung Priuk, Jakarta. Ia dan sejumlah pemudik lainnya nekat mudik dengan menyewa kapal nelayan.
lengkap ini bapaknya bilang ada aman, lengkap ininya. Bahkan saat diperiksa petugas, beberapa pemudik mengamuk karena menolak untuk kembali ke Jakarta. Mereka pun berdalih sebagai nelayan yang bekerja, bukan pemudik. Para pemudik ini hendak bertujuan ke Karawang dan Subang, Jawa Barat. Mereka merogoh kocek sebesar 500 hingga 1 juta rupiah untuk sekali perjalanan. Satu kapal nelayan berpenumpang 9 hingga 10 pemudik. Meski membayar mahal, mereka tidak dibekali pelampung sesuai standar keamanan perjalanan laut. Agak berat kita memberikan proses penyadaran untuk kembali ke Jakarta. Ada yang nangis, bahkan ada yang marah-marah, tapi alhamdulillah seluruhnya sepakat sadar untuk kita kawal kembali. Setelah diberikan pelampung, seluruh pemudik diminta putar balik. Dalam patroli kali ini ada 3 kapal nelayan yang diputar balik ke arah pelabuhan awal. Patroli laut dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengendalian transportasi laut Idul Fitri ini akan digelar hingga 17 Mei mendatang. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Didit Oktavian, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.